dia ada di depan kamar itu dan ada juga bayangan besar. Nah, tetapi orang yang berbaju putih yang berpakaian asmat itu dia cuman kayak melihat sekilas seperti ini, terus menunduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Putra Marlin 04. Dan saya ingin menyapa teman-teman online semua. Bagaimana kabarnya kalian? Tentu semuanya baik-baik di rumah ya. Dan cerita kali ini saya ingin mengangkat cerita dari pengalaman teman online kita. Sebut saja namanya Anti. Halo Kak Anti. Dan sebelum saya lanjut, alangkah baiknya teman-teman klik subscribe terlebih dahulu dan nonton sampai habis. Jangan lupa like dan klik lonceng agar setiap notifikasi yang saya buat ataupun video yang baru yang dibuat itu akan masuk ke ponsel Anda semua. Kita langsung saja masuk dalam ceritanya, yaitu penampakan dan sosok hitam sebelum meninggal. Nah, di sini Mbak Anti itu adalah perawat dan dia bekerja di salah satu rumah sakit di Kalimantan, dan dia sudah bersedia mengirimkan ceritanya dan menceritakan pengalaman yang pernah dialami oleh dirinya beserta temannya pada saat dinas malam di rumah sakit tersebut. Mbak Anti ini memiliki dua teman, namanya Rara dan Rere. Pada saat si Rara dan Rere ini dinas malam di rumah sakit tersebut, pada saat jam 12 malam, nah ini jam 12 malam loh, dia melakukan observasi. Biasanya itu jadi kalau tenaga kesehatan itu pada saat dinas itu ada namanya observasi. Nah, observasi itu adalah semacam memantau keadaan pasien sekaligus cek cairan dan berikan obat jam 24, yaitu jam 12 malam kayak gitu. Pada saat mereka ingin observasi, mereka membagi tugas. Jadi si Rara ini ke ruangan A dan si Rere ke ruangan B. Dan kebetulan pada saat itu masih maraknya COVID ya, masih awal-awalnya COVID masuk. Jadi semua tenaga kesehatan masih menggunakan pakaian hazmat. Karena mereka sudah sampai di ruangan masing-masing, nah si Rara ini melakukan pengecekan apa yang harus dia lakukan, observasi pada pasien-pasien di ruangan itu. Nah, sedangkan si Rere ini dia juga melakukan pengecekan sama halnya si yang dilakukan pengecekan oleh Rara. Karena mereka cuma ada dua petugas kesehatan pada malam itu, nah otomatis kan mereka tahu nih bahwa saya cuman dua orang, Rara dan Rere, yang dinas malam. Jadi otomatis selain Rara dan Rere itu adalah pasien-pasien yang dirawat dengan penyakit COVID. Karena kebetulan di rumah sakit itu untuk pasien COVID ada 14 kamar. Nah, makanya mereka membagi tugas tuh. Jadi si Rara mengatakan ke Rere bahwa nanti saya di ruangan ini ya, dan kamu di ruangan ini. Mereka setujulah tentang pembagian ruangan yang mereka sudah tentukan. Nah, akhirnya mereka masuklah ke ruangan masing-masing untuk melakukan pengecekan pada pasien-pasien apakah cairannya masih ada atau sudah tidak ada, kayak gitu tuh. Nah, dan sekaligus memberikan obat yang jam 12 malam. Nah, pada saat itu si Rara sudah melakukan observasi di kamar A dan dia ingin pindah ke kamar selanjutnya. Karena kan itu ada 14 kamar tuh di rumah sakit itu. Otomatis mungkin pembagiannya itu Rara 7 dan Rere 7 seperti itu. Nah, Rara setelah melakukan observasi di kamar A itu berjalan lancar-lancar saja. Ketika si Rara ingin pindah ke kamar berikutnya, dia melihat
ada orang yang berpakaian asmat juga yang melakukan observasi di deretan kamar yang Rara masuki. Nah, karena si Rara ingin pindah ke kamar yang kedua, orang itu duluan masuk. Si Rara ini tidak ada pemikiran negatif tentang apa yang dia lihat itu. Dia masih positif-positif saja di situ. Karena Rara ini pemikirannya tetap masih positif, dia spontanlah panggil si orang itu karena dia mengira bahwa itu si Rere gitu. Dia panggil lah re kayak gitu. Tetapi nah, orang yang dipanggil ini dia tidak menengok sama sekalipun. Dia cuman berjalan lurus seperti ini, merinding. Jadi dia berjalan saja seperti ini. Akhirnya orang yang dipanggil itu sudah masuk ke ruangan yang kedua. Nah, si Rara ini ngikutlah juga masuk karena pemikirannya dia, oh itu mungkin si Rere mau membantu saya dulu setelah ruangan yang saya harus lakukan observasi, baru kita pindah ke kamar yang bagian si Rere, kayak gitu. Pada saat si Rara sudah masuk ke dalam ruangan itu, dia mencari orang yang berpakaian asmat tadi, tetapi tidak ada sama sekali orang yang menggunakan pakaian asmat di kamar itu, gengs. Merinding. Astagfirullah. Karena si Rara ini sudah mencari beberapa menit di kamar itu, tetapi tidak mendapatkan orang yang dia cari tadi. Akhirnya karena ada satu pasien di situ yang belum tertidur, dia masih baring-baring saja di tempat tidurnya. Akhirnya si Rara ini menanyalah ke pasien, karena pasiennya itu katanya perempuan, jadi kita sebut saja ibu ya. Permisi bu, tadi ada melihat tidak orang yang berpakaian asmat teman saya masuk ke dalam sini. Nah, akhirnya karena si ibu ini dari tadi di situ tidak melihat siapa-siapa yang masuk kecuali si Rara. Setelah Rara bertanya seperti itu kepada pasien tadi, nah dijawablah si pasien itu, maaf mbak, dari tadi tidak ada orang yang masuk kecuali mbak saja, dan tidak ada juga orang yang berpakaian asmat. Nah, setelah si Rara mendengar itu, merindinglah si Rara. Wah, tadi jelas-jelas saya melihat ada orang yang masuk ke sini. Pikirnya Rara itu temannya. Nah, tetapi si Rara ini tidak menjelaskan ke pasien tentang apa yang dia lihat itu, karena dia tidak mau nanti pasien ketakutan. Setelah si Rara ini mendapatkan informasi dari pasien tersebut kalau memang tidak ada petugas lain yang masuk kecuali dia dan tidak ada orang yang masuk berpakaian asmat pun, akhirnya di situ Rara langsung merinding dan buru-buru melakukan observasi, mengecek semua cairan-cairan infus yang ada pada pasien. Setelah itu lalu dia keluar. Dan dia kemana? Dia pergi mencari si Rere untuk memastikan bahwa apakah memang tadi si Rere tidak masuk ke kamar yang dilihat oleh Rara itu. Dan ketika si Rara sampai ke tempatnya si Rere, dia mengatakan, Re, tadi kamu ada tidak ke kamar 2 gitu. Nah, ya karena memang si Rere ini belum mengetahui apa yang sudah terjadi pada Rara, dan dia menjawab dengan positifnya juga, tidak, saya dari tadi di sini kok mengecek pasien-pasien yang lain. Nah, gitu. Setelah itu si Rara ini langsung membantu si Rere untuk melakukan pengecekan pasien-pasien lain yang belum dilakukan pengecekan atau observasi oleh si Rere. Lalu itu dia sama-sama keluar dari ruangan tersebut dan pergi ke ruangan nurse station. Dan di ruangan itulah si Rara menjelaskan pada si Rere, Re, tadi itu saya melihat loh ada orang yang masuk ke dalam ruangan 2 juga melakukan observasi seperti yang kita lakukan ini. Memang benar itu bukan kamu? Dijawablah si Rere, masa sih Ra? Dari tadi saya di ruangan ini loh, tidak pernah ke ruangan sebelah. Dan Rara pun menjawab, bertanya lagi, jadi kalau bukan kamu, Re, itu siapa? Nah, akhirnya si Rara dan Rere ini baru karena memang di ruangan itu selalu memang ada penampakan yang sering dilihat oleh tenaga-tenaga kesehatan lainnya, katanya. Itu menurut si Mbak Yanti, pengalaman dari temannya Mbak Yanti. Nah, keesokan harinya
Mbak Anti ini waktunya dinas pagi, datanglah dia jam 9 pagi, bertemulah dia sama temannya, yaitu Rara dan Rere. Dan Rara dan Rere ini tidak menyampaikan juga apa yang dia alami tadi malam, seperti itu. Jadi cuman kayak oper tugas, bahwa menjelaskan, oh nanti ini ada pasien yang ini, seperti itu. Intinya begitulah. Nah, pada pagi hari itu, Mbak Yanti ini melakukan observasi beserta tim medis lainnya. Dan dilakukanlah pengecekan itu, cek cairannya, berikan obat ini pada pasien. Nah, semuanya berjalan lancar. Dan ketika jam 11 siang lagi, Mbak Anti ini masuk lagi lah sendiri ke ruangan-ruangan untuk melakukan observasi siang lagi, untuk mengecek cairan-cairan pada pasien, atau mungkin ada pasien yang ingin membutuhkan bantuan. Karena Mbak Anti ini menurut dia siang, jadi dia tidak ada merasa sedikit pun rasa takut untuk masuk sendiri ke dalam ruangan itu, karena memang juga di dalam ruangan itu kan diisi oleh pasien-pasien COVID, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Setelah dilakukan pengecekan semua, Mbak Anti ini masuklah ke kamar yang si Rara tadi malam lihat ada penampakan orang berbaju asmat juga, tetapi kan Mbak Anti ini tidak mengetahui bahwa ada penampakan tuh. Nah, dia masuklah saja di dalam kamar itu. Nah, pada saat di dalam ruangan itu, dia tiba-tiba merasakan kayak pusing, kayak lemes, pucat lah seperti itu, seolah-olah orang yang belum makan. Karena si Mbak Anti ini sudah merasa pusing dan sudah kayak tiba-tiba lelah seketika, akhirnya dia melakukan cepat-cepat untuk pengecekan pasien-pasien yang masih ada di kamar itu, lalu dia keluar. Nah, ketika dia keluar, teman-teman ataupun senior-seniornya yang jaga di ruangan nurse station, mereka semua kaget melihat fisik dari si Mbak Anti tadi. Teman-temannya mengatakan, "Ih Anti, kenapa kok pucat sekali? Kok sakit kah? Atau kenapa? Mukamu kayak pucat sekali dilihat." Nah, karena si Anti ini menurut dia memang tidak merasakan sakit, ya dia menjawab, "Tidak, saya biasa saja kak, hanya sedikit pusing pada saat saya tadi melakukan observasi di kamar." Nah, disebutlah Mbak Anti di kamar yang terakhir. Dan teman dari si Anti ini menjelaskan bahwa di kamar itu memang sering terjadi atau sering terlihat ada penampakan yang kayak merinding. Astagfirullah. Atau sering terlihat penampakan yang berbaju asmat dan penampakan hitam besar yang duduk di depan kamar itu. Dan kebetulan ruangan nurse station itu dekat dari kamar yang dimaksud. Akhirnya setelah seniornya ini menjelaskan kepada Mbak Anti bahwa di kamar itu memang ada penampakan yang orang sering lihat, akhirnya Mbak Anti ini coba nengok lagi lah ke belakang. Nah, pada saat dia nengok, dia melihat sekilas bayangan hitam besar yang melintas ke depan pintu kamar itu. Merinding. Bisa-bisanya ya ada penampakan begitu, padahal siang hari, jam 11 siang. Setelah seniornya ini sudah menceritakan ke Mbak Anti, akhirnya Mbak Anti memutuskan untuk istirahat 15 menit. Pada saat jam 13.00, Mbak Yanti ini memutuskan beserta teman-temannya untuk istirahat keluar. Dan pada saat di jalan, teman-temannya ini mempertegas lagi ke Mbak Anti, "Anti, tadi kau itu benar-benar pucat sekali loh, mukamu itu kayak tidak ada darah," seperti itulah. Nah, akhirnya Mbak Yanti ini cuman mendengarkan saja percakapan teman-temannya tadi di jalan. Nah, sambil teman-temannya ini masih bercerita, akhirnya Mbak Yanti ini juga langsung tiba-tiba melihat tadi yang pas dia nengok tuh, yang dia nengok begini, tiba-tiba dia ada lihat sekilas bayangan besar sekali yang lewat. Nah, akhirnya dia menyampaikan juga lah yang dia lihat pada saat di ruangan tadi. Nah, karena Mbak Anti ini sudah menjelaskan ke temannya, akhirnya temannya spontan semua kaget. Dan ternyata di antara mereka itu ada memang satu orang yang bisa melihat kayak makhluk-makhluk seperti itulah. Katanya dari kemarin itu memang dia selalu melihat di depan kamar itu
Katanya dia melihat dari kemarin itu memang ada penampakan berbaju asmat di depan kamar itu dan penampakan besar hitam yang selalu duduk di depan kamar itu. Nah, karena si temannya ini dia tidak mau membahas terlalu dalam soal itu, akhirnya dia cuman melihat saja, tidak menyampaikan ke teman-temannya yang lain. Takutnya teman-temannya yang nanti yang dinas malam atau yang dinas siang nanti ketakutan, akhirnya dia cuman diam saja. Tetapi temannya yang bisa melihat makhluk seperti itu mempertegas lagi, sepertinya makhluk yang dua itu kayaknya dia menunggu deh, takutnya jangan sampai ada pasien yang akan meninggal, begitu bahasanya ke teman-temannya yang lain. Mbak Anti ini orang baru ya, dia kagetlah mendengar cerita dari si temannya yang bisa melihat makhluk yang tak kasat mata itu. Setelah mereka semua pulang dari istirahat makan siang, dia kembali lagi ke ruangan itu, dan temannya yang bisa melihat makhluk seperti itu seketika dia langsung tak kaget di depan ruangan nurse stationnya. Nah, dia jalan semua, tiba-tiba temannya yang satu langsung kaget. Karena si Bayanti ini melihat temannya kaget, akhirnya dia tanya, "Ih, Kak, kenapa tiba-tiba berhenti?" Gitu. Nah, karena si temannya ini tidak mau kalau Mbak Anti ini takut, akhirnya temannya ini tidak menjelaskannya dulu. Nah, sesampainya di ruangan nurse stationnya, baru temannya itu menceritakan, Anti tadi saya melihat ada sosok putih yang saya ceritakan tadi siang. Dia ada di depan kamar itu dan ada juga bayangan besar. Nah, tetapi orang yang berbaju putih yang berpakaian asmat itu dia cuman kayak melihat sekilas seperti ini terus menunduk lagi. Jadi memang dua makhluk, astagfirullah. Nah, jadi memang dua makhluk ini katanya dari kemarin itu sudah menunggu terus di situ, seolah-olah dia kayak ingin menunggu, seolah-olah ada sesuatu hal yang dia tunggu. Nah, akhirnya yang dinas pagi ini sudah waktunya pulang, gantianlah dengan teman-temannya yang waktunya dinas siang. Dan tepat jam 3 sore, yang dinas siang ini menelpon ke Mbak Anti bahwa ada satu pasien yang meninggal di kamar yang selalu terlihat penampakan dari kemarin sore. Setelah Mbak Anti mendengar info dari temannya itu, spontanlah Mbak Anti ini, karena tadi siang baru-baru temannya menceritakan bahwa apabila ada sosok hitam dan penampakan berpakaian putih di kamar itu yang sudah menunggu dari kemarin, itu tandanya biasanya akan ada pasien yang akan meninggal. Nah, dari pengalaman itu, Mbak Anti ini saat dinas dia selalu berhati-hati. Dia tidak mau untuk pergi sendiri ke dalam ruangan itu lagi, dan pasti katanya kalau dia mau masuk ke ruangan itu dia selalu memanggil temannya yang lain supaya ada yang dia temani masuk. Kayaknya Mbak Anti ini dia juga sudah mulai takut deh. Nah, itulah tadi cerita pengalaman dari Mbak Anti, tapi kita doakan bersama-sama semoga semua pasien dan tenaga medis yang ada di rumah sakit itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus Mbak Anti, terima kasih atas informasi dan ceritanya yang dikirimkan melalui Instagram saya. Dan bagi teman-teman yang ada di luar sana yang memiliki pengalaman horor atau teman-temannya memiliki pengalaman horor yang dialami, bisa mengirimkan ceritanya melalui email saya di bawah ini, bisa juga ke Instagram saya di bawah ini. Dan semoga teman-teman semua terhibur dengan cerita dari pengalaman Mbak Anti ini. Dan teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya di subscribe dulu, like, comment, and share. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.